Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nas'allaha ayyamunna alaina bil ilmi nafi' wal amali salih wa ayyaftana futuhal arifin wa ayyufaqihana fid din wa ayyarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad lil Imamil Ghazali rahimahullahu taala. Insyaallah kita sekarang masih dalam pembahasan nasihat daripada atau 8 nasihat yang diberikan oleh Hatim. Sekarang kita sudah sampai pada nasihat yang kelima, al-faidatul khamisah. Nasihat yang pertama, menjadikan amal soleh sebagai kekasih. Kemudian nasihat yang kedua adalah menyelisih hawa nafsu dan bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu. Kemudian nasihat yang ketiga adalah mendermakan harta yang diperoleh hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan membagikannya kepada fakir miskin. Nasihat yang keempat, memilih takwa sebagai ganti dari berbangga-bangga dengan dunia. Kemudian insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan nasihat yang kelima, yaitu berkaitan dengan aku mengerti bahwa pembagian rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, maka aku tidak akan hasad kepada seorang pun. Nah, kita bacakan matannya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini. Al-faidatul khamisah, anni ra'aitun nasa yadhummu ba'duhum ba'dha wa yaghtabu ba'duhum ba'dha fawajadtu aslu dhalika minal hasadi fil mali wal jahi wal ilmi fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya fa'alimtu annal qismata kanat minallahi ta'ala fil azali fama hasadtu ahadan wa raditu bi qismatillahi ta'ala. Nah, di sini dikatakan aku memperhatikan manusia saling mencela satu sama lain. Jadi ya, sesama manusia saling mencela. Kemudian aku juga memperhatikan manusia saling menggibah. Yaghtabu ba'duhum ba'dha, yaitu menggibah satu sama lain. Fawajadtu asla dzalika minal hasad. Maka aku dapati bahwa sumber utamanya atau penyebab utamanya adalah sifat hasad fil mali terhadap harta, wal jahi terhadap kedudukan atau pangkat, wal ilmi dan juga hasad terhadap ilmu, karena ilmu. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, maka aku mentadaburi, aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kami telah membagi antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan duniawi. Nah, fa'alimtu, maka aku ketahui dan mengerti, annal qismata kanat minallahi ta'ala fil azal, bahwa sesungguhnya pembagian harta itu atau kenikmatan di dunia ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, sebelum diciptakannya bumi ya dan langit. Kemudian dikatakan di sini, fama hasadtu ahadan wa raditu bi qismatillahi ta'ala. Maka sejak aku mentadabburi, merenungkan ayat Allah Subhanahu wa taala dan aku mengetahui bahwa sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang ada yang didapatkan oleh orang-orang yang berada di sekitar saya itu adalah pembagian dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka sejak itu aku tidak pernah hasad, aku tidak pernah iri dan tidak pernah dengki kepada seseorang pun. Dan aku ridha dengan pembagian yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu maknanya. Nah, jadi kesimpulan daripada faidah yang kelima ini adalah tentang sebab hasad dan apa obat sehingga kita terhindar daripada penyakit hasad. Nah, ini yang harus kita bahas di sini. Nah, jadi di sini kalau secara ringkas kita bisa melihat di sini sebab hasad ini karena apa? Atau bukan sebab hasad, bahwa sesungguhnya hasad ini adalah sumber penyebab permasalahan-permasalahan antara kita dengan saudara atau
ikhwan-ikhwan kita yang lain. Jadi penyebab kita itu menghina orang lain, sebab kita mencela orang lain, pada hakikatnya itu kenapa kita mencela orang lain? Biasanya itu disebabkan karena kita iri terhadap orang itu, makanya kita mencela. Mengapa kita membicarakan aib orang lain? Ya karena kita juga iri dan dengki terhadap kenikmatan yang didapatkan oleh orang itu. Maka sebenarnya bisa dikatakan bahwa hasad ini adalah induk atau sumber dari segala ya atau banyaknya kemungkaran atau kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita. Jadi terkadang kita menghina, menggibah, melakukan kezaliman kepada orang lain, itu ternyata ya sebabnya karena kita itu hasad dan dengki terhadap orang itu. Karena kita tidak senang, tidak suka dia mendapatkan nikmat itu, maka kita gibahi. Maka kita hina dia untuk ya menghilangkan ya kenikmatan itu dari dirinya, atau bahkan justru mungkin kita akan memfitnah dia. Supaya kalau misalnya sesama pedagang misalnya difitnah pedagang yang lain supaya apa? Supaya pelanggannya pindah kepada dia itu. Nah, jadi fitnahan, gibahan, dia menggibah pedagang itu, mencela pedagang itu, merendahkan orang lain. Supaya apa? Ya supaya kenikmatan itu hilang dari pedagang itu dan berpindah kepada dirinya. Nah, jadi ini hasad ini sebenarnya induknya ini. Nah, sumber masalahnya, sumber masalahnya. Maka kalau kita mengobati hasad ini, maka insya Allah kita akan ya terhindar dari banyak sekali keburukan-keburukan. Nah, yang pertama yang kita ingin bahas di sini, mungkin kita merojaah lagi apa yang dimaksud dengan hasad. Nah, apa itu hasad? Jadi secara ringkas sebagian para ulama mengatakan bahwa hasad itu adalah karahiyatun ni'mah 'alal ghair, yaitu membenci kenikmatan itu ada pada orang lain. Jadi ketika orang lain itu karahiyatun ni'mah 'alal ghair, yaitu apa? Membenci kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain. Nah, itu termasuk hasad. Jadi ketika orang lain mendapatkan nikmat, kita tidak senang. Kita merasa terganggu, kita merasa risih, kita tidak bahagia, kita tidak tenang. Berarti itu ciri-ciri hasad itu. Nah, orang lain dapat nikmat, orang lain beli mobil, orang lain rumah baru, orang lain naik jabatan dan seterusnya. Nah, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kemudian kita tidak merasa senang, itulah hasad. Itulah yang dimaksud dengan hasad. Jadi sekedar benci saja, ya, tidak merasa senang dengan kesenangan orang lain, itulah hasad. Nah, atau pengertian yang lain dikatakan bahwasanya hasad itu adalah menginginkan nikmat orang lain hilang. Nah, menginginkan nikmat orang lain hilang. Nah, dan biasanya ini kalau tadi kan hanya membenci, tidak merasa senang, meskipun mungkin tidak terlalu menginginkan dan mengharapkan nikmat orang lain itu hilang. Nah, tetapi ya kalau yang kedua ini modelnya adalah dia lebih tinggi lagi, dan biasanya karena dia benci, makanya dia menginginkan nikmat itu hilang. Nah, menginginkan nikmat orang lain hilang itu ada dua macam. Ada yang hanya sekedar menginginkan nikmat itu hilang dan tidak berpindah kepadanya. Nah, jadi tadi menginginkan nikmat orang lain itu hilang meskipun tidak berpindah. Nah, jadi pokoknya nikmatnya yang dia dapatkan itu hilang, meskipun nikmat itu tidak pindah ke saya, tidak saya dapatkan misalnya. Pokoknya dia bangkrut, saya tidak untung tidak apa-apa, yang penting dia bangkrut, gitu aja. Misalnya dia mendapatkan mobil baru misalnya, kita berharap mobilnya itu rusak misalnya, atau mobilnya itu hilang. Nah, meskipun kita ya, tidak berharap bahwa mobil itu pindah kepada kita. Nah, yang penting mobilnya rusak, gitu aja. Yang kedua, tadi menginginkan nikmat orang lain itu hilang, meskipun apa tidak berpindah. Kemudian yang kedua, menginginkan nikmat orang lain hilang dan berpindah kepada dirinya. Nah, itu model yang lain. Jadi hasad ini banyak macamnya, itu banyak modelnya. Nah, jadi paling tidak ini sudah ada 3 macam yang kita sudah sebutkan. Yang pertama tadi apa?
hanya sekedar benci itu, tidak senang. Jadi orang dapat nikmat, kita tidak senang. Itu cikal bakal hasad itu. Itu sudah termasuk hasad juga. Kemudian naik level sedikit, sudah mengharapkan dan menginginkan nikmat orang lain hilang. Meskipun tidak berpindah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga mirip yang kedua, tapi dia mengharapkan nikmat itu pindah. Misalnya orang mempunyai jabatan, misalnya dia direktur misalnya, direktur. Jadi difitnah supaya jabatannya ini hilang, agar supaya dia yang menjadi direktur. Berarti ini mengharapkan untuk pindah ini. Atau misalnya biasanya berdagang, ya kan, pelanggannya supaya pindah. Difitnah pedagang yang lain, digibah, direndahkan, diceritakan bahwa produknya itu seperti ini dan seperti ini. Supaya apa? Supaya yang lain itu pindah kepada tokonya itu. Nah, maka ini termasuk hasad. Jadi ini tiga macam hasad. Ini hasad yang dilarang. Tapi ada hasad yang diperbolehkan, yang kita sudah sering dengar. Biasanya dikatakan dengan ghibthah. Ghibthah itu adalah hasad tanpa mengharapkan dan menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Jadi kita misalnya, dan ini biasanya dalam urusan agama, urusan akhirat. Jadi misalnya ibaratnya ghibthah itu kita berharap bisa seperti dia. Nah, kita melihat orang yang soleh misalnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, la hasada illa fis nataini. Tidak ada hasad kecuali untuk dua orang. Yang pertama adalah rajulun atahullahu al-hikmah atau Qur'anan atau ilman. Seorang yang diberikan hikmah, seorang yang diberikan Quran atau ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmunya. Nah, ini kita boleh ghibthah, kita boleh iri terhadap orang seperti ini. Tapi jangan mengharapkan bahwa ilmunya hilang. Itu berarti tidak boleh kalau mengharapkan ilmunya hilang. Jadi ibaratnya kita iri itu supaya kita itu bisa seperti dia. Bisa seperti bukan, itu hasad tidak bagus itu. Nah, kemudian yang kedua, rajulun atahullahu malan. Kemudian yang kedua adalah seorang yang diberikan harta. Nah, diberikan harta, kemudian dia menghabiskan hartanya atau menggunakan hartanya, meskipun dia merasa sulit, tapi tetap membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membangun masjid, untuk membangun jalan, dibelanjakan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, pembangunan dan seterusnya. Maka ini termasuk orang yang kita boleh iri terhadapnya. Nah, tanpa tentunya mengharapkan bahwa dia nanti akan jatuh miskin. Nah, jadi tidak boleh mengharapkan. Ghibthah itu tidak mengharapkan dan tidak menginginkan nikmat pada orang lain itu hilang. Jadi ghibthah itu maksudnya, ya kita iri, ya iri kita itu, dengki kita itu, agar supaya kita itu bisa seperti dia, berharap ingin seperti dia, bukan berharap nikmat yang ada pada dirinya itu hilang. Bukan seperti itu. Nah, jadi intinya kita iri, wah ini orang Masya Allah luar biasa punya ilmu, kemudian Masya Allah orang ini donatur, muhsinin, Masya Allah. Kita itu boleh iri terhadapnya. Iri ini untuk apa? Untuk menjadikan kita lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu, untuk menjadikan kita lebih bersemangat lagi untuk apa? Mengumpulkan harta, tapi untuk menjadi bekal. Nah, bukan untuk menjadi kebanggaan duniawi. Nah, ini berpahala meskipun tidak kesampaian ya? Ini berpahala meskipun tidak kesampaian. Di dalam riwayat yang lain dikatakan dunia itu arba'atu anfar. Di dunia ini, dalam menyikapi dunia ini ada 4 golongan. Nah, ini biasa sudah pernah kita sebutkan. Yang pertama adalah orang yang diberikan ilmu, diberikan harta. Kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, karena ilmunya yang bermanfaat itu, makanya hartanya dibelanjakan di jalan Allah, disedekahkan di jalan Allah. Ini orang yang luar biasa. Nah, yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu. Ilmu ini bukan banyak ya, tapi maksudnya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, tapi dia tidak diberikan harta. Tetapi dia mengatakan, kalau saya diberikan harta seperti orang itu, yang dermawan itu, yang baik itu, maka saya juga akan ya menyedekahkan harta saya. Maka
di sini dikatakan fa ajruhuma sawa. Dalam hadis dikatakan apa? Orang yang pertama dan orang yang kedua itu pahalanya sama. Padahal yang kedua ini miskin, tidak bersedekah, tapi mendapatkan pahala sedekah. Kenapa? Karena niatnya. Itulah yang luar biasanya keutamaan di antara keutamaan apa? Kita senantiasa memperbaharui niat kita, meskipun tidak kesampaian. Kalau misalnya saya kaya, saya akan membantu fakir miskin. Saya akan membantu anak yatim. Saya akan membangun masjid. Saya akan membangun pondok dan seterusnya. Meskipun tidak kaya, tidak kesampaian tadi, insya Allah dengan niatnya nanti dia mendapatkan pahala sama dengan yang pertama. Yang ketiga apa? Orang yang lawannya, orang yang kaya, punya banyak harta, tapi tidak ada ilmu yang bermanfaat. Akhirnya hartanya digunakan untuk maksiat, foya-foya, minuman keras, bermain wanita dan seterusnya. Nah, ini orang yang buruk ini. Kemudian yang keempat, orang miskin. Dia miskin di kampung, miskin misalnya. Dan dia melihat orang, Masya Allah, orang ini banyak hartanya. Dia bisa bermain wanita, dia bisa minum khamar, dia bisa nginap di hotel sana dan sini. Kemudian dia berangan-angan, wah laitani, ya seandainya saya seperti dia, kaya seperti dia, oh pasti saya punya banyak istri. Bukan banyak istri, banyak wanita misalnya. Kalau istri kan halal ya, boleh. Tapi makanya banyak wanita yang haram. Kenapa? Saya punya banyak harta, saya bisa minum khamar, saya bisa ini ya. Maka seperti ini, meskipun dia tidak berzina, tapi kalau niatnya seperti itu, meskipun dia miskin, maka dosanya sama seperti orang yang ketiga tadi. Yang mana lebih bahaya? Yang lebih parah? Yang paling kasihan yang nomor 4. Kalau nomor 3 itu dia sudah nikmat, itu ibaratnya yang paling tidak yang dapatlah. Ya, dapat dia yang ngerjain dapat dosanya. Yang keempat cuma menghayal itu. Cuma berhayal, seandainya saya seperti dia, orang kaya misalnya, nah maka saya akan mempunyai banyak wanita, saya akan meminum khamar dan seterusnya, berfoya-foya. Ini naudzubillah, jangan sampai melarat dunia, lebih melarat lagi di akhirat. Naudzubillah. Nah, jadi hati-hati dengan lintasan-lintasan, hati-hati dengan niat. Nah, ini tadi berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan hasad itu. Jadi kalau ditanya apa itu hasad, secara umum yaitu menginginkan nikmat orang lain hilang, baik dia berpindah ataupun tidak. Nah, sekarang kita perlu mengetahui bahaya hasad. Nah, yang kedua kita akan sedikit menjelaskan apa saja bahaya daripada sifat hasad. Yang pertama di antara mudarat daripada hasad adalah bahwa sesungguhnya kita itu, semua daripada kita ini mempunyai potensi untuk hasad. Nah, jadi kita punya potensi untuk hasad. Jadi tidak hanya orang buruk, tidak hanya orang munafik, tidak hanya orang kafir itu yang hasad, tetapi orang muslim pun hasad, ustadz pun hasad. Nah, karena apa? Karena dia manusia, dan manusia itu tabiatnya dia mempunyai potensi yang sangat besar untuk dengki, iri dan hasad. Nah, cemburu dengan kenikmatan orang lain, meskipun dia ustadz. Nah, meskipun dia penuntut ilmu. Nah, meskipun dia orang soleh, dia tetap mempunyai potensi untuk hasad, karena memang tabiatnya seperti itu. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ma khala jasad min hasadin. Tidak ada jasad atau tubuh, tidak ada seorang manusia yang bisa terlepas dari sifat hasad. Jadi potensi hasad itu tetap ada. Semua kita ini mempunyai potensi untuk cemburu, ya kan? Nah, bahkan kita sudah sering itu cemburu, oh kok dia seperti ini, kok bukan saya. Nah, saya pengen seperti dia misalnya. Inilah potensi hasad. Nah, jadi makhala jasad min hasad. Jadi setiap tubuh ini, setiap manusia itu tidak bakalan bisa terlepas daripada yang namanya sifat hasad. Nah, jadi dalam tubuh kita ini ada sifat hasad. Sama dengan bisa dikatakan sama dengan cinta dunia, cinta
harta. Semua cinta harta? Ya iya. Ya, kalau ada yang tidak cinta harta itu berarti tidak normal itu. Karena memang tabiat kita itu wa tuhibbunal mala hubban jamma wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ya kan, kita memang diciptakan untuk mencintai harta. Maka disitulah ujiannya, yang mana yang kita dulukan, cinta harta atau cinta Allah. Nah, di situ yang bermain nanti ilmu. Nah, sekarang juga sama, kita itu ada potensi hasad. Maka dikatakan kita itu tidak bisa terlepas dari hasad. Walakin al-bakhilu yubdihi. Orang yang buruk itu akan menampakkan hasadnya. Wal karimu yukhfihi. Dan orang yang mulia, orang yang baik itu akan menyembunyikannya. Apa yang dimaksud? Jadi potensi hasad itu tetap ada di dalam diri kita. Ya, tapi orang yang buruk dia akan menampakkan hasad itu dalam ucapannya, dalam tingkah lakunya. Dengan apa? Dengan menggibah orang, dengan memfitnah orang, dengan berusaha agar supaya ya nikmat orang lain itu bisa hilang. Nah, itu orang yang buruk itu. Karena dia apa? Mengikuti potensi buruk yang ada dalam dirinya. Nah, jadi dalam diri kita ini ada potensi baik, ada potensi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita itu diberikan ilham, dua ilham ini. Ada fujur, ada takwa. Ada sifat baik, ada sifat buruk. Nah, fujur itu berarti apa? Sifat buruk. Takwa itu sifat baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Itulah manusia, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Tidak seperti malaikat, semuanya sisi baik itu. Nah, kalau malaikat semuanya sisi baik. Kalau manusia ada baiknya, ada buruknya. Nah, maka di antara sisi buruk kita itu ada sifat hasadnya itu. Nah, itu di antara sifat buruknya. Maka apa kewajiban kita? Jangan kita yubdihi, jangan kita menampakkan sifat hasad. Jangan kita membesarkan sifat hasad itu. Jangan kita mengikuti sifat hasad itu. Kita harus lawan. Kita harus lawan. Jadi katanya tadi apa? Al-bakhilu al-laimu yubdihi. Orang yang buruk dia akan menampakkan sifat hasad itu. Dengan apa? Dengan menggibah, mencela orang lain supaya nikmatnya hilang. Difitnah orang lain, pedagang itu seperti ini dan seperti ini, supaya pelanggannya pindah semua. Kemudian wal karimu yukhfihi. Dan orang yang baik maka dia akan menyembunyikan sifat. Apa yang dimaksud dengan menyembunyikan? Menyembunyikan adalah dia akan menahan sifat itu. Dia akan melawan sifat itu supaya tidak nampak dalam pada ucapannya dan perbuatannya. Nah, tapi kalau ditanya ada cikal bakalnya, ya ada kan? Ya ada. Semua orang berpotensi untuk hasad. Maka inilah PR kita. Maka inilah yang dikatakan bahayanya itu. Kenapa? Bahaya karena setiap dari kita ada potensi hasad. Di dalam tubuh kita ini, jiwa kita ada potensi hasad. Semua orang berpotensi untuk melakukan hasad. Dan hasad itu biasanya bukan ya biasanya sesama profesi. Atau sesama tetangga misalnya. Jadi tukang becak sama tukang becak. Tukang becak itu tidak hasad sama orang kaya raya itu biasanya. Jarang itu. Tapi biasanya tukang becak sama tukang becak yang ada di sampingnya. Tukang ojek sama tukang ojek. Kok dia pelanggan. Nah, penjual sama penjual. Sesamanya itu temannya. Ustadz sama murid sama. Biasanya jarang itu murid hasad sama ustadz. Ya kan? Biasanya murid sama murid. Ini saingan ini. Nah, ustadz sama ustadz itu jarang hasad sama murid itu. Hasadnya sama ustadz juga itu. Oh, kok jamaahnya lebih banyak ya? Nah, seperti itu. Lebih banyak jamaahnya, lebih banyak amplopnya, lebih banyak ya pokoknya bisa hasad lah. Kok dia lebih dihormati ya? Padahal saya dan seterusnya. Ini namanya potensi. Ini semuanya orang berpotensi, tidak memandang bulu, tidak memandang bulu. Nah, RT. Ya RT sama RT. Ya benar. Sama lurah, sama RT. Nah, yang paling rawan itu sama istri itu. Sama madunya. Itu paling cepat hasad itu. Cemburu-cemburuan, ya kan? Nah. Ya karena yang diperbutkan satu kan. Itu yang diperbutkan
Satu, padahal laki-laki banyak itu. Masih banyak laki-laki, kok yang satu itu yang diperebutkan itu. Nah, nah, yang kedua, bahaya hasad diantaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakannya dengan suatu penyakit. Jadi hasad itu ternyata penyakit. Nah, hasad itu adalah penyakit. Nah, dikatakan dalam suatu riwayat, dabba alaikum daul umami qablakum, telah ya menjalar, ya dabba alaikum itu artinya telah menjalar penyakit umat-umat terdahulu di tengah-tengah kalian. Nah, jadi ternyata hasad ini juga diantara penyakit umat-umat terdahulu, bukan hanya umatnya Nabi Muhammad. Jadi ini penyakit yang ada di umat terdahulu, tapi sudah menjalar juga di tengah-tengah kita itu. Sudah banyak sekali orang yang hasad. Nah, dabba alaikum. Nah, ini sudah menjalar. Apa itu katanya? Penyakit yang menjalar di tengah-tengah kalian yang merupakan penyakit umat-umat terdahulu, dikatakan al-hasad wal baghdha, yaitu sifat hasad dan sifat permusuhan, benci, ya, benci. Nah, al-baghdha wal hasad atau al-hasad wal baghdha. Nah, inilah dua penyakit yang sudah menjalar di tengah-tengah kita ini, yang dimana dua penyakit ini adalah penyakit yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Ternyata sudah sampai kepada kita juga, sudah menyebar di tengah-tengah. Kemudian dikatakan, dan biasanya kebencian dan permusuhan itu bersumber dari hasad. Jadi al-hasad wal baghdha ini disebutkan ada dua ini, hasad dan permusuhan. Tapi biasanya permusuhan ini disebabkan karena hasad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hasad itu adalah al-halika. Apa itu al-halika? Yang mencukur, yang menggunduli. Nah, ibaratnya seperti itu. Apakah dia menggunduli rambut? Ya bukan, tapi dia menggunduli agama kita, menggunduli amalan-amalan kita. Ibaratnya dia mencukur, memangkas. Ya, memangkas, mencukur, menggunduli, ya, menjadi ibaratnya menjadikannya habis. Agama kita itu digunduli sampai dikatakan al-halika itu. Al-halika artinya apa? Halaka. Hilako itu artinya apa? Mencukur. Jadi hasad itu seperti alat alat cukur itu. Gunting. Nah, alat cukur itu yang mencukur agama kita. Ya, yang dicukur bukan rambut, tapi yang dicukur adalah agama. Nah, itu dikatakan dalam suatu riwayat. Jadi berbahaya sekali. Kemudian juga dikatakan bahwasanya dalam riwayat yang lain, yang ketiga mungkin bisa di poin yang selanjutnya, iyyaka wal hasad atau iyyakum wal hasad. Nah, fa innal hasad ya'kulu al hasanat kama ta'kulun narul hataba. Tinggalkanlah hasad, karena hasad itu dia bisa membakar. Jauhilah hasad atau tinggalkanlah hasad, karena hasad itu dapat membakar hasanat, yaitu hasanat itu artinya amalan soleh. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah, jadi api itu ibaratnya hasad. Kayu bakar itu diibaratkan seperti amal soleh. Nah, sekarang kita sudah sering melihat bagaimana api itu membakar kayu bakar, cepat atau tidak? Cepat sekali itu. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil bahwasanya dari hadis ini, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Jadi jauhilah hasad, karena hasad itu dapat membakar, dapat memakan amalan-amalan soleh sebagaimana api itu memakan kayu bakar atau membakar kayu bakar. Jadi di sini dikatakan hasad itu bisa menghanguskan pahala. Jadi ketika kita hasad itu sama saja kita membakar pahala kita. Ini kita punya pahala sholat, kita punya pahala majelis ilmu, kita punya pahala puasa, sedekah, pahala-pahala yang lainnya. Nah, ketika kita hasad, nah, maka sama saja kita menyalakan api itu. Untuk apa? Untuk membakar pahala sholat kita, untuk membakar pahala majelis ilmu kita. Jadi hasad itu artinya membakar pahala. Kita sudah capek-capek, malah dibakar sendiri. Nah, kalau sudah dibakar ya sudah hilang itu.
Dan api itu yang kedua, itu tadi berarti hasad sama dengan membakar amal soleh. Maka sangat merugi orang yang ya hasad sama kawannya, sama tetangganya, nah, sama orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mengambil faedah bahwa sungguhnya hasad itu bagaimana dia membakar itu seperti api membakar kayu bakar. Nah, artinya apa? Sangat cepat, sangat cepat. Jadi hasad itu sangat cepat untuk menghilangkan dan membakar atau menghanguskan amalan soleh kita. Sebagaimana api itu sangat cepat sekali ya menghanguskan kayu bakar. Nah, ini bahaya yang keberapa tadi? 3. Nah, ini diantara bahaya hasad. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat sebagaimana yang disebutkan tadi di dalam matan, bahwasanya hasad itu adalah induk dari keburukan dan kezaliman. Nah, ini bahayanya hasad ini. Jadi hasad ternyata induknya. Apa itu induknya? Sumbernya. Makanya di sini dikatakan tadi fawajadtu asla dzalika minal hasadi fil mali wal jahi wal ilmi. Nah, maka saya mendapati katanya di sini, kata Imam Hatim di sini, bahwasanya penyebab orang itu mencela, penyebab orang itu menggibah, memfitnah dan seterusnya, ternyata sumbernya itu karena dia hasad. Jadi gibahan itu terkadang itu hanya gejala, tapi penyebabnya itu adalah hasad yang ada di dalam hati itu. Nah, biasanya sering kita ibaratkan misalnya kalau ada yang basah di sini di masjid ini misalnya, maka ini hanya tanda saja, tapi sumbernya itu sana, atapnya itu. Nah, jadi atap itu yang menyebabkan lantai kita basah. Nah, gibahan itu, fitnahan itu, itulah air. Tapi genteng yang bocor itu, itulah hasad. Kalau kita tutup gentengnya, insya Allah aman nanti. Aman, selesai fitnah, selesai gibahan, selesai mencela dan seterusnya. Nah, artinya kita selesaikan hasad ini, insya Allah kita tidak gibahin orang. Kita selesaikan hasad ini, obati penyakit hasad ini, maka insya Allah kita tidak akan mencela orang. Artinya terkadang kita itu menggibah orang itu karena ada hasad dalam hati kita. Terkadang kita mencela orang karena ada hasad di dalam hati kita. Hati kita itu ada hasadnya. Nah, maka sekali lagi hasad ini adalah sumbernya, induk dari segala kezaliman. Nah, apa contohnya? Contohnya di sini, atau kita baca dulu di sini di pojok kanan bawah, di sini ada perkataan Imam Al-Qurtubi. Nah, di situ dikatakan hasad atau dengki adalah dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan di bumi. Nah, ini perkataan Imam Al-Qurtubi. Jadi dosa yang paling pertama adalah dosa hasad, baik di langit maupun di bumi. Di langit adalah dengkinya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini dosa pertama ini. Jadi ternyata ya, siapa iblis ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena dia itu hasad sebenarnya. Dia cemburu, dia dengki. Kok bisa makhluk yang baru diciptakan tapi saya disuruh sujud sama dia itu. Malaikat semuanya disuruh sujud, tapi malaikat itu ya tidak ada potensi buruknya, makanya dia ketika diperintahkan sujud ya sudah sujud, gitu aja. Tidak bisa membangkang, la ya'sunallaha ma amarohum. Tapi iblis berpikir, wah masa saya sudah lama sekali saya mengabdi, derajat saya sudah tinggi, tiba-tiba ada junior anak kemarin sore, ibaratnya seperti itu, makhluk kemarin sore baru datang, ya tiba-tiba saya yang senior disuruh sujud sama dia. Wah, mana mungkin saya mau. Khalaqtani min nar. Berarti apa? Dia iri. Kok bisa Adam ini ya para malaikat ini disuruh sujud sama Adam, bukan sama saya. Itu cemburu itu. Itu iri. Makanya dia sudah mulai menjelek-jelekkan Nabi Adam. Saya itu lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya itu dari api, dia itu hanya dari tanah. Nah, itu mulai menjelek-jelekkan. Kenapa dia menjelek-jelekkan Nabi Adam? Karena dia hasad kan? Karena dia cemburu. Adam mendapatkan nikmat alaihissalam. Apa kenikmatannya? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat, bahkan iblis pun disuruh sujud sama dia. Nah, disuruh sujud takriman, bukan sujud ibadah, untuk memuliakan saja, untuk memuliakan
makhluk yang bernama Adam alaihissalam. Nah, tapi dia tidak mau itu. Akhirnya dia dia menghasut, nanti ujung-ujungnya nanti menghasut, ya kan? Anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah boleh, nggak apa-apa saya masuk neraka, nggak apa-apa katanya. Kata iblis apa? Saya nggak apa-apa masuk neraka, nggak apa-apa. Yang penting saya tidak akan berhenti. Ya Allah, saya itu permintaan saya, tangguhkan saya, ya, tunda kematian saya sampai hari kiamat bersama keturunan-keturunan saya itu. Karena saya akan apa? Saya akan menyesatkan mereka, keturunan-keturunan Nabi Adam. Saya jengkel itu sampai bukan 7 turunan lagi nih jengkelnya, ya. Sampai hari kiamat semua keturunannya dijengkelin. Nah, inilah kita ini yang dihasut oleh iblis dan kroco-kroconya itu. Nah, para jin, para setan itu. Nah, kenapa? Awalnya karena dengki itu. Jadi seakan-akan dia apa? Nggak apa-apa. Saya masuk neraka, yang penting tangguhkan umur saya, panjangkan umur saya, dan diterima ya permintaan iblis itu. Hanya untuk menghasut keturunan, saking dengkinya itu. Nah, itulah kedengkian iblis alaihissalam. Jadi orang yang hasad-hasad ini, ya ini keturunan-keturunan iblis ini sebenarnya ini. Nah, bahaya ini, berbahaya. Nah, itu sebabnya itu. Nah, makanya dikatakan itulah dosa paling pertama di langit. Nah, hasad. Akhirnya lahir apa? Hasutan. Kita dihasut semua untuk masuk neraka itu. Akhirnya dicelahlah Nabi Adam alaihissalam bahwa dia itu tidak lebih mulia dari saya dan seterusnya. Akhirnya timbullah sifat sombong itu. Nah, dan seterusnya. Kemudian begitu pula di sini dikatakan dan di bumi adalah dengkinya Qabil kepada Habil. Ah, ini kalau ini di dunia. Jadi dosa yang paling pertama yaitu adalah pertumpahan darah itu. Jadi bisa sampai membunuh itu. Kira-kira kenapa Qabil membunuh saudaranya? Ini sesama saudara, bukan lagi musuh ini. Adik beradik, ya. Adik kakak ini, saudara sekandung. Nah, sekandung tapi apa? Qabil membunuh saudaranya. Karena apa? Karena dia hasad itu. Ada yang mengatakan hasadnya karena pasangan itu, karena wanita. Jadi dari dulu memang wanita ini, masya Allah, ujian itu. Betapa banyak orang yang saling bunuh-bunuhan karena memperebutkan wanita, saling fitnah-fitnahan karena wanita. 2 orang yang bersahabat akhirnya hubungannya menjadi renggang hanya karena memperebutkan wanita juga, dan seterusnya. Nah, maka ini tadi dikatakan bahwasanya dosa yang paling pertama adalah dosa pembunuhan. Sebelumnya itu tidak ada dosa. Tapi dosa pertama ini, pembunuhan itu sumbernya karena dia hasad. Jadi pembunuh itu hanya gejala itu ibaratnya. Itu adalah gejala. Tapi sumbernya kenapa dia membunuh? Karena dia dengki, karena dia hasad, dia cemburu kepada Habil, saudaranya. Jadi tidak pandang bulu, hasad itu bisa sama saudara. Nah, seperti juga hasadnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam kepada Yusuf alaihissalam. Mereka itu hasad. Nah, mereka cemburu. Kok bisa ini bapak kita lebih cinta sama Nabi Yusuf ini? Nah, akhirnya mereka bermusyawarah, konspirasi. Akhirnya dia meminta izin untuk membawa Nabi Yusuf alaihissalam untuk bermain di hutan itu. Akhirnya apa? Nah, wa alqu fi ghayabatil jubbi. Mereka bahkan di awal mereka berniat untuk membunuh, tapi nggak jadi itu. La taqtuluhu. Ya, kata sebagian saudaranya jangan dibunuh, cukup dibuang di sumur. Nah, itu sampai itu. Jadi kenapa itu Nabi Yusuf dibuang seperti itu? Sumbernya hasad sama ya, rata-rata kejahatan, membuang, menzolimi, membunuh, nah, memfitnah, menggibah, mencela, kezaliman-kezaliman, kerusakan-kerusakan yang kita lihat itu ternyata sumbernya hasad. Jadi kalau kita bisa obati penyakit hasad ini, insya Allah selamat itu. Banyak sekali ya kezaliman yang kita ya hindari. Nah, contoh lagi apa? Kezalimannya atau hasadnya Yahudi kepada kaum muslimin. Mereka itu hasad itu. Mereka kenapa nabi yang terakhir itu bukan dari kaum mereka itu, bukan dari suku mereka, bukan dari ya, golongan mereka. Kenapa dari suku Arab itu? Maka mereka itu hasad itu, dengki. Maka mereka mengetahui sebenarnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi.
dan Al-Quran itu adalah kitab Allah, tapi mereka tidak mau. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui sebagaimana ya mereka mengetahui anak-anak mereka. Mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir yang mereka nanti-nantikan. Makanya ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Mereka ini orang-orang Yahudi yang mereka itu sebelum keluarnya Nabi, ya Nabi Muhammad maksudnya, sebelum adanya Nabi, mereka itu sudah tahu akan keluar Nabi terakhir. Dan mereka sudah mewanti-wanti bahwa Nabi terakhir itu akan muncul di kota Madinah. Maka mereka nih orang-orang Yahudi, suku-suku Yahudi ini, mereka berkumpul di mana? Di Madinah. Nah, ada namanya Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, ada juga di Khaybar itu. Nah, mereka berkumpul di situ. Untuk apa? Untuk menyambut Nabi terakhir. Tapi ternyata mereka kecewa itu. Ternyata Nabi terakhirnya bukan dari golongan mereka. Ternyata dari suku orang Quraisy. Waduh, mereka tidak terima seperti itu. Mereka hasad, mereka dengki, mereka tahu ini Nabi yang kita sebenarnya sudah mau sambut, tapi nggak jadi disambut, ditolak itu. Kenapa mereka menolak untuk beriman, menolak agama Islam, menolak Nabi terakhir yang dulunya mereka tunggu-tunggu dan nanti-nanti? Ya karena hasad kan. Jadi hasad ini, masya Allah, dampaknya luar biasa sekali. Dengki ini berbahaya sekali. Nah, selain dia menghabiskan amalan-amalan kita, itu juga dapat menjadikan kita menzolimi orang lain. Nah, kemudian di antara bahaya juga, hasad ini sama dengan tidak, bahayanya hasad ya, menjadikan kita tidak qanaah. Nah, menghilangkan qanaah yang ada di dalam diri kita. Apa itu qanaah? Merasa cukup terhadap ketetapan atau nikmat yang telah ditetapkan untuk kita. Nah, jadi kalau orang hasad itu menghilangkan qanaah. Nah, dan kalau qanaah itu hilang, maka ketenangan itu tidak ada. Nah, qanaah tidak ada, maka kebahagiaan tidak ada. Artinya apa? Hasad itu musuh dari kebahagiaan. Orang yang hasad itu niatnya pengen bahagia, ya kan? Agar supaya nikmat itu ada sama dia. Kalau dia dapatkan nikmat itu, dia bisa bahagia, tapi salah caranya. Justru kalau kamu hasad, engkau tidak bisa bahagia. Jadi orang itu sebenarnya kenapa dia hasad? Dia pengen bahagia aja itu. Dia pengen harta, dia pengen nikmat ini, nikmat itu, karena dia menganggap bahwa dengan saya mendapatkan harta ini saya bisa bahagia. Dengan saya mencapai kedudukan ini saya bisa bahagia. Akhirnya apa? Dia hasad sama orang agar supaya kenikmatan itu bisa dia dapat. Kan dia yang mulia sendiri, dia yang kaya sendiri, dia yang dihormati sendiri, dia yang mempunyai kedudukan sendiri, dia pedagang yang sukses sendiri, yang lain tidak itu. Nah, maka semua orang dijatuhkan itu. Dia cemburu. Nah, tidak senang melihat orang mendapatkan nikmat. Karena apa? Karena dirinya ingin menang sendiri, ingin menang sendiri. Dan itu kita sudah rasakan, potensi itu ada ketika kita kecil itu. Kita pengen menang sendiri itu. Pengen terlihat bahwa bangunan kita ini lebih tinggi daripada bangunan orang lain. Nah, ya nggak apa-apa kita meninggikan bangunan kita, tapi jangan menghancurkan bangunan orang lain. Tidak usah menghancurkan bangunan orang lain supaya bangunan kita yang terlihat tinggi. Cukup kita meninggikan bangunan kita tanpa menghancurkan bangunan orang lain. Jadi untuk menjadi tinggi itu tidak usah merendahkan orang lain. Untuk ke atas tidak usah tidak usah menginjak orang lain. Nah, maka di sini dikatakan tadi apa? Bahwa ternyata hasad itu musuh dari kebahagiaan. Orang yang hasad bisa dipastikan pasti tidak bakalan bisa bahagia. Orang yang hasad pasti tidak bisa bahagia. Ini bahayanya hasad, mencuri kebahagiaan kita. Nah, setiap temannya dapat mobil, mendapatkan nikmat, dia itu sengsara, itu tidak bisa tidur, mikirin kok itu tetangga saya belum sembuh daripada ya rasa penasarannya, penderitaannya. Tiba-tiba tetangga yang kedua juga dapat nikmat, maka bertambah lagi. Nah, luka yang belum sembuh kemudian dikorek-korek lagi. Belum sembuh dari tetangga yang kedua, ternyata teman kajiannya dapat nikmat, cemburu lagi, iri lagi. Jadi orangnya nggak bisa tenang, memang nggak bisa tidur itu orang. Nah, orang yang hal itu berbahaya, nggak bisa berbahagia. Nah, jadi sebesar
Dan kita perlu ketahui sebesar apapun hasad kita kepada orang lain itu tidak bakalan mengurangi kenikmatan orang. Semuanya sudah tertakar. Semuanya sudah tertakar. Nah, mau kita hasad sama dia, tidak hasad, itu tidak mempengaruhi apakah bertambah nikmatnya atau berkurang. Karena semua rezeki orang, kenikmatan yang didapatkan oleh orang itu semuanya sudah ditakar sejak zaman azali tadi. Nahnu qasamna, Allah yang sudah bagi itu. Jadi mau kita hasad tidak hasad itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Itu hanya pengaruh buruk bagi diri kita, tidak mempengaruhi orang-orang di sekitar kita sebenarnya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahaya yang selanjutnya berapa? Nomor berapa? 7, 6 ya, 6. Ya, hasad itu, kalau tadi hasad itu musuh kebahagiaan, itu yang kelima tadi. Jadi orang hasad tidak bakalan bahagia. Kalau yang keenam, hasad itu sama dengan bentuk protes terhadap takdir Allah. Nah, jadi seakan-akan orang yang hasad itu dia tidak ridho dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahayanya. Dan tidak menerima ketetapan Allah itu termasuk dosa besar itu. Jadi orang yang tidak menerima takdir Allah, tidak ridho, tidak beriman dengan takdir baik dan takdir buruk yang termasuk rukun iman itu, maka itu termasuk dosa besar itu. Lau anfaqta, meskipun engkau menginfakkan segunung emas, maka itu tidak akan diterima hatta tu'min bil qadar khairihi wa syarrihi, sampai kita itu mau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Sebanyak apapun harta yang kita sedekahkan, kalau kita tidak beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, maka itu tidak akan diterima. Inna kalan tajida ta'mal iman. Kita tidak bakalan bisa mendapatkan rasa manisnya iman itu sampai kita berkeyakinan bahwasanya ma asobana lam yakun liyukhti'ana. Apa yang menimpa kita, apa yang menjadi takdir kita itu tidak bakalan bisa kita menghindar darinya. Dan begitu pula dengan sebaliknya. Apa yang tidak menjadi takdir kita, ya, sekuat apapun kita mengejarnya, kita tidak bakalan bisa mendapatkannya. Nah, jadi itulah lezatnya iman itu baru bisa kita rasakan ketika kita sudah berkeyakinan seperti itu. Kalau ini takdir Allah, sejauh apapun saya lari pasti aku akan mendapatkannya. Kalau ini bukan takdir saya, sekeras apapun usaha saya untuk mendapatkannya, saya tidak bakalan bisa mendapatkannya. Nah, seperti itu kan enak. Kenapa? Sudah beriman dengan takdir. Nah, dan orang yang hasad ini bahayanya, dia itu seakan-akan tidak menerima takdir Allah. Jadi ketika orang itu dapat nikmat, misalnya dapat mobil, dapat rumah, naik jabatan dan seterusnya, atau pelanggannya banyak, itu kira-kira yang menjadikan dia dapat mobil, naik jabatan, pelanggannya banyak, itu kira-kira siapa? Yang menetapkan seperti itu siapa? Allah. Maka jangan protes sama orangnya, protes sama yang beri kan harusnya. Yang ngasih Allah, yang menakdirkan Allah, dia dapat nikmat itu, yaitu karena ketetapan Allah. Itu dari Allah. Maka orang yang tidak senang melihat nikmat yang ada pada diri saudaranya, itu sama saja dia tidak senang dengan ketetapan Allah. Itu sebagai bentuk protes bahwa kita itu tidak beriman dengan ketetapan Allah Subhanahu. Kita tidak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bahayanya. Ini bisa masuk, dan ini bisa masuk kepada suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah seakan-akan orang yang hasad itu mengatakan bahwasanya Allah itu tidak adil, Allah itu zalim. Kenapa dia dapat saya tidak? Nah, kenapa dia tampan saya ya seperti ini misalnya? Kenapa dia kaya saya miskin, saya melarat? Berarti itu namanya buruk sangka. Orang yang hasad itu ya buruk sangka sama ketetapan Allah. Nah, dia buruk sangka sama ketetapan Allah. Dia seakan-akan mengatakan apa? Allah itu tidak adil, Allah itu tidak bijak, Allah itu salah dalam menetapkan takdir. Nauzubillah. Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Kalaupun ya boleh jadi Allah yang lebih tahu. Terkadang kita itu iri. Oh, kenapa sih dia ini kaya raya, saya miskin misalnya? Kita tidak tahu. Kaya itu adalah ujian. Jangan-jangan ketika kita menjadi kaya, kita itu tidak sanggup itu. Kalau kita kaya, kita tidak hadir di majelis ilmu mungkin. Kita sibuk ngurus-ngurus harta kita itu. Kita sibuk berbisnis. Nah, kalau kita kaya, nanti kita sombong. Dan kita tidak kuat untuk seperti itu. Kalau kita kaya, kita lalai. Tidak sholat lagi.
sibuk dengan bisnis, sibuk dengan dunia, tidak lalai dengan akhirat, lalai dari mengingat Allah. Jadi sebenarnya semua ketetapan itu kita harus apa? Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin yang cukup dulu ya. Cukup dulu. Yang bisa kita sampaikan di antara bahaya-bahaya hasad. Nah, dan yang terakhir ya, yang ketujuh, langsung saja, merusak ukhuwah. Nah, ini yang terakhir, enggak usah dijelaskan. Jadi hasad itu merusak ukhuwah. Dan rusaknya ukhuwah menjadikan rusaknya kekuatan Islam. Jadi agama kita ini menjadi lemah seperti hari ini yang kita saksikan. Saudara-saudara kita dibantai di Palestina dan di mana-mana, kita tidak punya kekuatan, ya. Kenapa kaum muslimin tidak punya kekuatan? Karena ukhuwahnya rusak. Ukhuwah rusak sumbernya, sebenarnya sumber utamanya adalah sifat hasad sebenarnya. Orang bercerai-berai karena tidak saling menghargai pendapat. Nah, saling mencela, memfitnah, menggibah, merendahkan, itu semua sumbernya hasad. Nah, maka hasad sebenarnya yang merusak ukhuwah. Ukhuwah rusak, kekuatan Islam menjadi lemah. Kita tidak punya kekuatan sekarang. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ingatkan, mungkin nanti pertemuan yang lalu kita sambung sedikit, sisa yang terakhir, pembahasan tentang obatnya ya. Tahu bahayanya, harus tahu obatnya. Karena tadi kita sudah sebutkan bahwa Rasulullah menyebutkan hasad ini sebagai penyakit. Nah, sekarang kita mau tahu ini obatnya, supaya kita terhindar dari sifat hasad ini. Nah, mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Naftatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.